pengurus Masjid Raya Wedaran, seterusnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustaz kita. Ini Al-Ustaz Muhammad Tanjung SAG Putra. Kepada Ustaz kita persilakan semua. Ustaz, di sini. Ustaz, Pak, ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, digerakkan kalbu kita, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu sebagai wasilah menjalankan ketaatan, dan kita berharap ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu orang tua kami di sini, Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Banuaran, Bapak Ibu tokoh masyarakat, hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah kita ramai. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena istiqomah itu baik. Tapi tantangannya banyak, balasan dari Allah juga gede juga, besar. Istiqomah balasannya surga. Ndak kipengin doh. Oh ndak kipengin ya. Oh, AC ya? Masya Allah. Ndak lu AC balasannya doh. Tapi surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian. Ada orang mengecen teguh pendirian, istiqomah bagaikan karang di lawi, nyompeh di gelombang, nyoh tetap kuai, nyoh antak di kapal tu bocor di we. Nah, itu istiqomah tu. Maka alla takhafu wa la tahzanu, nanti akan datang ke kalbu mereka itu bisikan-bisikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, dari malaikat-malaikat Allah. Kalau bahasa awak namanya bisianan bana, selalu muncul kebenaran dalam hatinya. Dia tidak khawatir, dia tidak cameh, dia tidak ragu. Hujan-hujan lari datang terus, malam-malam lari datang terus. Nah, itu istiqomah itu. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan janji Allah, yaitunya surga. Amin ya Rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, tu istiqomah tu, mai lo lepiak, sekadang tu lepiak telo dia tu. Ya kan barik tu. Tapi dia istiqomah, perjuangan itu sukses juga jadinya, berhasil. Syukran. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dek laita kana kah? Daripada lupa kah? Mungkin afwan mohon izin hendak bisa jamaah di sini karena ada kajian dengan majelis yasinan di Andalas. Mungkin 30 menit kita nanti minta izin. Bu. Lah, Bu. Alhamdulillah. Lah keluar kue tu. Ambo mulai orang ke rumah, aku makan kau dah di Masjid Raya kan. Ya, kamu belum besok ndak makan di rumah besok dah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi insyaallah Jumat depan kita sudah mulai tarwehan kalau tidak ada perubahan. Menurut informasi yang beredar yang Kuwait informasinya hari Jumat itu tarawihan, Sabtu kita udah saum puasa insyaallah Nah, tapi nanti tengok saja lah kalau Muhammadiyah seperti itu, tengok saja nanti kan ada di TV nanti itu bagi ibu-ibu mama yang lewat TV kan nanti ada sampaikan nanti sama Menteri Agama nanti itu. Menteri Agama nanti lo ya. Baik Bapak Ibu, hendak bahas itu. Jadi tarhib ya Ramadan, persiapan kita jelang Ramadan. Apa nak persiapkan setiap tahun tiba tarihnya? Itu tidak boleh dah. Ternyata banyak sekali yang penting kita persiapkan. Sindawat bu tu, lalu makan kenyang dah. Jadi yang akan kita persiapkan satu iman. Kami lewat iman Ustaz. Biar kami kali percaya mas. Iman itu ada yang memahami. Ini terang bu? Dah pakai kau terang Kuwait ya? Masya Allah. Berhasil ya? Oh berhasil lah itu Anca ada pakai mic? Habis rawak kau. Tanya wak kau. Baik. Jadi yang akan kita persiapkan satu iman. Ada yang menyatakan iman itu tasdiqu bil qalbi. Dibenarkan dengan qalbi, dengan hati. Qalbun, hati kita. Siapa yang dibenarkan? Allah. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, lidah, wa amalu bil arkan, di karajuan, di siko banyak kananya kok. Nyolai percaya kepada Allah, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi di amal kok kananya kok, di karajo, di perbuatan. Waduh, masya Allah. Jazakumullah khairul jazak. Jadi harus iman itu harus dikerjakan, tidak cukup hanya sekedar diucapkan dan dipercayai. Lah percaya lah tu belum. Ini kalau dibawa ke kajian ilmu tauhid ada syarat diterimanya 2 kalimat syahadat. Di antaranya adalah diketahui dan juga bahagiannya sana diamalkan. Jadi ternyata iman tersebut harus penting dan wajib hukumnya diucapkan, diakui dan diamalkan. Kalau memang betul-betul beriman waktu. Kalau tidak itu namanya belum. Ya mungkin sekadar pengakuan di mulut saja. Tapi yang sebenarnya iman itu harus
ada nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata iman itu sangat penting. Makanya kata Rasul, perbaharuilah selalu iman kamu. Jaddidu imanakum. Perbaharui taruh iman awak. Karena dia yazid wa yangkus, naik turun, turun naik. Apabila rajin bana solat. Oh, ndak dapat putih atau katu lah tiba di masjid. Kalau tentu orang kat zandanya lah tiba tu. Bila indah pakai ilmu basi saja. Basi pakak, basi banak basi anak basi aniang, basi andi gitu. Hati-hati itu. Jadi panggilan ke masjid kita ini itu panggilan iman. Panggilan iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, modea saya jauh sama saji itu, tiba pasti datang. Nah, apalagi nanti Ramadan. Jadi iman itu bukan musiman. Di Ramadan ramai gitu. Oh, basasa. Dah dapat kinci-kinci di buah itu. Enggak ada awak dah dapat duduk lagi tu. Apa ni pengurus? Sampai lo keluar tu begitu. Anta rumah saji yang ketik itu jamaah namanya. Awal Ramadan 1, 2, 3 seminggu lah, sepekan lah gitu kan. Masuk di tengah bekol lah, hilang cie-cie. Itu namanya babak penyisian itu. Tasi cie-cie. Bukan seperti itu. Istiqomah tadi, makanya dibuka tadi dengan istiqomah. Tsumastaqamu. Istiqomah itu penting. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita tetap rutinitas kita? Allahu a'lam, enggak tahu lah kalau di sini ada salat 40-nya. Ada ya? Masya Allah. Itu kalau di Ahlus Sunnah Kepala Koto, kita ada kajian Ahad di sana setiap Ahad, itu udah mulai itu. 40. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata iman itu harus dimantapkan, jangan ragu. Modea saja goyah, kehebatnya angin tu, kancangnya angin tu. Tuh urek, kalau di Minang namanya urek namanya itu urek tunggang. Nang kue itu urek tu. Urek tunggang ya, Pak ya. Tuh, urek tunggang menghunjam ke bumi. Itu penting itu. Seperti apa kencangnya angin, kueknya badai, dia tetap baliang barayun. Itu. Tapi tetap dia tegak. Kalimatun thayyibah itu dalam dirinya tetap istiqomah. Badai itu banyak kini kok Bapak Ibu. Banyak. Macam-macam hantaman akidah hawa, hantaman tentang agama kita, bermacam-macam. Siapkan iman kita. Makanya khawatir awak kalau tidak ada dididik anak-anak awak 5, 10, 20 tahun yang akan datang, udah lewat. Makanya tanamkan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai ibadah anak awak tu, jangan sampai akidahnya tu goyah. Karena itu menentukan. Karena banyak tantangan kini kok. Ada yang tidak percaya dengan azab kubur, ada tidak percaya, yang tidak percaya dengan namanya 2 kalimat syahadat. Ada yang menyatakan semua agama itu sama. Itu tantangan bagi awak tuh. Apa kau makan pola pikirnya dia awak? Apa kau satu awak maiyuan? Oh sama saya agama tu nyoh. Itu. Apakah berpemikiran kita seperti itu? Itu yang membuat. Dan itu munculnya malahan dari dalam Islam itu sendiri. Jadi menurut Syekh Muhammad Abdu, Islam itu hancur salah satunya adalah faktor internal dari dalam. Kalau dari luar tu nampak tu, di dalam kau yang masalah kau. Itu yang mau kasih. Kalau dia awak Minang namanya musuh dalam salimoi, kensa ruang. Hati-hati, dia tantangan kita. Kuatkan, harus dan wajib.
Jadi cuba sesekali Bapak Ibu, kalau ada anak awak ndak solat, marah kita. Berang awak. Berang awak tu you berang awak kayaknya. Kau perlu ndak jagi makannya doh. Barat tinggal awak tu. Dua awak tu. Itu caranya. Ndak lagi makan tu mau kasih ya. Jangan enggak sebulan lagi makan mati kau. Harus ada di nampahan murka kita itu kalau dia membelakang kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu caranya. Oh kata duit awak bisanya apa Ibu? Kalau ndak ada awak leh. Atau apa kata orang duit lelah gitu. Tapi yang jelas selagi kita ada akidah kita, tauhid kita, iman kita jaga, kita pelihara. Jangan tagadai gara-gara hal yang sesaat. Jangan tagadai. Jadi iman. Karena iman sangat menentukan. Yang kedua ilmu. Allah menyatakan dengan iman, dengan ilmu manusia itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Al-Mujadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'. Jelas itu bahasanya. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu satu, dia beriman. Ndak ada artinya duit kalau awak ndak ada beriman. Dalam Islam, makanya sangat penting. Iman dalam Islam itu sangat penting. Bukan iman dalam secara umum, dalam agama lain. Karena Allah menyampaikan, itu sering itu khatib menyampaikan dalam khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala, dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali di dalam Islam. Kok kau mati? Matilah dalam Islam. Kalau ndak, jangan mati dulu. Amor itu sayangnya Allah ke awak tu. Tapi kau tak aja mati, ya mati saja. Mana tahu kan? Jadi begitu menjaga akidah itu. Jangan sia-siakan. Hidup di dunia aku pada lama lah. Sesaat. Paling 100 tahun. 100 tahun tu dah bentuk orang lah tu dah. Tengkurak tinggalnya. Kurak berjalan. Jangan banyak mana minta umur panjang lah bu. Ya Allah, gila panjang umur. Gitu tu juga. Dia yang penting bagaimana tetap kita istiqomah dalam ketaatan. Iman menentukan. Yang kedua tadi ilmu. Jadi iman dengan ilmu dalam pandangan Allah itu di sana mengangkat derajat seseorang hamba tersebut. Makanya penting ilmu. Ilmu itu di mana didapat? Dengan membaca, banyak mendengar. Kalau enggak ngajar kita, kalau enggak kita diajar. Udah kita mendengar kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Udah bisa wak ngajar do. Kita itu belajar muta'alliman. Belajar awak. Oh beraja tu ndak harus di bangku pendidikan, ndak harus di sekolah, di mana saja bisa beraja. Nah ini kan kita belajar ini, belajar agama. Itu gunanya tausiah, itu guna kajian-kajian keagamaan, itu gunanya bimbingan-bimbingan agama, itu gunanya mimbar-mimbar Islam itu untuk mengingi-ingian umat. Kalau lupa baingian terlampau bersingkuhan. Itu tugas awak bersama. Jadi dakwah itu sebenarnya bukan hanya tugasnya muballigh, tetapi adalah tugas kita bersama. Allah yang nyampaikan. Kuntum khairan ummatin. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan kepada manusia banyak. Ta'muruna bil ma'ruf. Suruhlah manusia itu berbuat kebaikan. Kalau awak menyuruh orang berbuat baik, tentu mulai dari awak dulu. Ibda' bin nafsih.
Tanhauna 'anil munkar. Kau yang sulit. Cegah dari kemungkaran. Itu rumi itu. Ada risiko. Ada tantangan. Jadi kalau ingin menjadi umat yang terbaik dalam pandangan Allah, dua kategorinya, suruh orang berbuat kebaikan, cegah dia dari kemungkaran. Insyaallah aman tuh. Nah, tapi itu kadang-kadang banyak tantangan yang kita alami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ilmu sangat penting. Nah, kalau yang kada tanggo tentu ilmu fikih. Bahasa fikih. Dia pakai qaf. Fikih. Terutama adalah fikih saum, fikih puasa. Dalil puasa lajaleh Al-Quran, perintah Allah. Jadi puasa itu tidak perintah sia-sia, Allah yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas bahasanya. Hai orang yang beriman, dipanggil Allah, manga puasa. Bangko puasa lah bagi, karena puasa itu juga sudah ada dari dulunya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu kalau ditarik makomatnya Bapak Ibu, boleh terang Bu? Nah, dia ada Islam, Muslim orangnya, ada iman, mukmin orangnya, ada ihsan, muhsin orangnya, ada muttaqin, takwa, muttaqin orangnya. Jadi kalau dia puasa, maka dia naik makomatnya, tinggi dia, naik daripada ihsan malahan. Atau kajian tauhidnya itu. Dihebat puasa itu, karena mengangkat derajat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa yang mana? Itu yang penting dulu. Puasa yang mah? Aku puasa di awal, puasa di ujung, tengah-tengah bolong, kan sama aja donat ini kan. Bukan itu. Tapi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Jadi puasa